Halo semuanya, selamat datang di video Q&A saya, di mana di sini saya akan menjawab pertanyaan kamu via video YouTube. Nah, tapi jangan berkecil hati kalau misalnya komenmu itu nggak masuk di video YouTube saya. Emang mungkin karena ya saya nggak lihat atau ketumpu atau memang saya nggak tahu jawabannya. Nah, buat kamu nanti yang pengen komennya dibahas di video atau memang pengen masuk di YouTube, nanti silahkan tanya di bawah, silahkan ketik mau nanya apa. Oke, tanpa lama-lama lagi saya akan mulai di pertanyaan pertama. Dari Kak Satiman Ngapa, dia nanya, cara baca candlestick 3 menitan gimana beli? Makasih sebelumnya, emot gini, salam. Oke, cara baca candle 3 menit. Nah, di sini saya pakai chartnya itu contohnya dari Stockbit ya. Oh, tapi ini bukan 3 menit, tapi nggak apa-apa. Intinya saya ngasih tahu cara bacanya chart menitan, chart daily itu gimana sih. Tapi chart daily kan gampang ya. Nah, ini contohnya. Saya pakai chart dari salah satu emiten, itu Sido. Ini pakai chart 5 menit. Nah, chart 5 menit itu artinya pergerakan harga setiap 5 menit. Berarti kalau 3 menit, berarti setiap 3 menit. Dia akan membentuk candle. Nah, kenapa saya biasa bilang kalau saya scalping, saya pakai chart 3 menit gitu atau 5 menit misalnya. Karena saya ingin membaca pergerakan tiap time frame yang saya tentukan. Berarti tiap 3 menit saya pengen lihat pergerakannya. Nah, kalau di contoh saham yang saya lihat ini saya juga bisa tahu jadinya. Wah, ternyata selama 5 menit terakhir atau selama 3 menit terakhir, tergantung time frame ya, ini time frame 5 menit. Selama time frame itu, dia bergeraknya cuma di situ-situ aja. Jadinya kan kalau saya sering scalping, ini nggak gini nih, nggak menarik karena di situ-situ aja. Nah, coba bedakan dengan saham yang memang sedang ramai atau sedang volatile. Contohnya ini, chart 5 menitnya itu volatile, naik turunnya kayak chart daily. Makanya enak tuh buat kita mantau pergerakannya. Oh, sebelumnya dia sempat naik tuh, habis itu koreksi. Habis itu sideways sebentar, naik lagi, sideways. Nah, jadi kan kita bisa ngebaca dari sini tuh, itu gunanya. Tapi ini bukan cuma gara-gara dia saham yang memang volatile, saham-saham market cap kecil, makanya kayak gini, enggak. Ini ada contoh selanjutnya. BRI juga ngebentuk yang sama. Dia nggak beda sama saham yang sebelumnya, sama Sido itu. Sido kan diam di tempat. Nah, ini BRI yang memang notabene-nya saham yang blue chip, sama pergerakan chartnya juga bisa dipantau secara time frame menitan karena sedang ramai. BRI kan ramai banget nih waktu video ini dibuat. Gitu. Jadi itu dia gunanya kenapa saya pakai chart menitan dan cara bacanya kayak gitu. Per time frame yang kamu tentuin, itu dia ngebuat candle dan kamu bisa ngelihat pergerakannya gimana per time frame itu. Gitu sih gampangnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelumnya, buat kamu yang masih bingung tentang saham, terutama hal-hal basic, kamu bisa belajar di Stockbit Academy. Kamu bisa belajar saham dari nol lewat Stockbit. Nah, jadi segera download Stockbit, link ada di description box di bawah. Nah, jadi gampang banget download Stockbit. Kalau mau belajar, lihat di Stockbit Academy. Dari awal, semua itu ada sih di sana. Entah teknikal, fundamental, basic, semua dibahas di Stockbit Academy. Jadi, buruan klik link di bawah. Fast. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya udah lumayan agak sedikit expert. Dari Kak Agus Maduranese. Cara menentukan support dan resisten hanya melihat bid offer gimana ya, Bli? Bagus pertanyaannya kan? Bagus. Oke, saya jawab lagi ya. Nah, di sini ada 2 contoh. Saya tidak sebutkan sahamnya apa dan ini order booknya dari Stockbit juga. Nah, di sini kita ada contoh yang harga bidnya itu 925, asnya 935. Nah, biasanya kalau saya untuk tahu, oh kira-kira dia jadi supportnya di mana, ini bisa salah ya. Nah, saya lihat nih 900 kan, itu di istilahnya diganjel. Nah, saya bisa bilang tuh, oh di bidnya 900 itu, dia lagi ngebuat support tuh, yang dimana notabene-nya kalau itu sampai roboh, berarti ini ada kemungkinan antara kalau nggak direspon berarti roboh, tapi kalau direspon berarti itu bisa mantul. Itu kuncinya biasanya. Tapi kan jelas lama toh nunggu sampai kejemput 900 di bawah itu. Biasanya kalau emang kayak gitu case-nya, kejadiannya kayak gitu, ya saya skip aja. Dan juga dari harga saham ini termasuk besar juga. Kalau kita nyari scalping cepat sih nggak dapet. Biasanya itu sih kalau ngelihat support bidnya biasanya. Tapi ini kan jauh nih contohnya. Oke, coba kalau yang resisten itu, nah ini juga bisa dijadiin contoh. Yang dimana
Nah, dia ditebelin tuh 2 bit di bawah. Itu kan ARB. Tapi ini hati-hati. Ini bisa jadi semacam tipuan atau memang murni ngejaga, membuat tembok, membuat support. Yang dimana juga ngerinya, kita tahu konsep support itu ketika supportnya nggak kuat, itu jebol. Tapi ketika supportnya kuat, dia akan lanjut naik atau mantul naik. Itu makanya ini bisa dibilang support juga nih yang di 160. Tapi tetap ngeri gitu loh. Cuma, lagi dijagain. Entah dijagain dengan tujuan apa kan kita nggak tahu. Nah, terus resistennya di mana? Nah, biasanya resistennya itu di beberapa over yang nonjol. Nonjol tuh nih, kalau tadi kan 160 itu dibuatin supportnya. Resistennya dibuatin di seolah-olah di 162 itu. Itu ditembus dengan volume yang bluar, gede tuh masuknya tuh. Itu bisa jadi momen. Tapi kalau enggak, ya udah bisa fails juga. Kan support sama resisten itu kan bisa support fails breakout sama bisa fails breakout support sama fails breakout resisten juga. Tapi itu sih cara simpelnya dan basicnya. Selebihnya kita pahami pola dan yaitu memang harus jam terbang juga. Oke. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang asik banget untuk dibuat di video YouTube dan saya rasa ya bisalah untuk saya bagikan di YouTube ini. Nah, itu dia. Dan ingat kalau mau belajar saham ada di mana? Stock with Academy Pinter. Jadi klik link di description box di bawah. Dan kalau ada mau nanya lagi, coba tulis di kolom komentar. Kalau saya nggak balas, tenang aja. Mungkin kedepannya saya bisa masukin video Q&A, jadi jangan khawatir. Dan kalau kamu ada yang tahu nih jawaban tentang pertanyaan teman-teman, nggak apa-apa, respon aja. Kasian tuh yang nanya, nggak ada yang respon. Saya juga kadang-kadang lama responnya. Tapi itu aja. Mudah-mudahan menjawab beberapa pertanyaan itu jadinya kayak tercerahkan sedikit lah. Itu aja dari saya Yoga Arsana, pamit.